Hei, apa itu perilaku kekerasan? Apakah kamu pernah mengalami gejala-gejala saat kamu marah, kamu ingin memukul orang yang membuatmu kesal? Atau kamu ingin menghancurkan barang di sekitarmu? Atau kamu ingin menyakiti diri kamu sendiri karena marah? Kamu perlu waspada. Mungkin itu yang dimaksud perilaku kekerasan. Yuk kita pelajari. Suatu keadaan hilangnya kendali perilaku seseorang yang diarahkan pada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Hal ini terjadi saat mereka kesal, marah, atau emosi. Dampaknya apa? Bisa menyakiti diri mereka sendiri, menyakiti orang lain, dan lingkungan. Atau lebih parahnya bisa membunuh. Serem. Yuk kenali tanda gejalanya. Yang pertama, kekerasan verbal. Mulai dari mengumpat, semua hewan di kebun binatang bisa muncul. Selanjutnya berdebat. Hal ini bisa muncul apabila mereka tersinggung dengan omongan seseorang. Dia bisa berdebat panjang lebar, bahkan juga mengancam. Dia bisa mengancam orang lain, mengancam akan merusak, atau mengancam akan menyakiti diri mereka sendiri, atau bahkan bunuh diri. Yang selanjutnya, kekerasan berupa fisik. Dari mulai memukul, menampar, menendang, mendorong, dan menyakiti apapun tujuannya untuk melukai orang lain. Yang selanjutnya merusak antara membanting, melempar, memecahkan, menghancurkan, semua hanya karena mereka marah. Kenapa bisa begitu? Hal ini disebabkan karena adanya rentang respon marah, di mana ada berbagai sikap dari kemarahan seseorang. Ada asertif, frustasi, pasif, agresif, dan kekerasan atau amuk. Respon marah yang sehat adalah perilaku asertif, di mana seseorang bisa mengungkapkan perasaannya disertai amarah tanpa menyakiti seseorang. Dengan cara berdiskusi, mengklarifikasi, dan menjelaskan apa yang salah. Namun, apabila seseorang tidak dapat mengendalikannya, maka muncullah perilaku agresif, amuk, bahkan kekerasan. Itulah yang disebut dengan perilaku kekerasan. Lalu, bagaimanakah cara menanganinya? Ini yang harus kamu lakukan ketika orang di sekitarmu mengalami tanda dan gejala yang sudah disebutkan. Yang pertama, jaga jarak aja dulu sama orang yang lagi marah. Orang-orang yang seperti itu biasanya cenderung akan melukai kalian atau melukai dirinya sendiri apabila keinginannya tidak terpenuhi. Hal ini juga berpengaruh pada keadaan lingkungan kalian. Apabila kalian kekeh atau bersikukuh untuk menenangkannya, walaupun emosinya sedang memuncak, itu tidak akan efektif. Maka dari itu, jaga jarak terlebih dahulu. Berilah waktu untuk seseorang yang sedang marah itu untuk menenangkan dirinya sendiri. Atau minimal tingkat emosinya akan meredah beberapa menit setelahnya. Selanjutnya, apabila situasi sudah meredah, emosinya sudah turun, tanyakanlah apa yang menurutnya salah dan apa yang membuatnya marah. Tapi awas, perhatikan gejalanya. Apabila emosinya semakin meningkat, amarahnya tak kunjung turun, setelah beberapa waktu, dia mulai memukuli kamu. Dia mulai menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Atau dia bahkan mulai memukuli dirinya sendiri, menyakiti dirimu, mengambil senjata tajam. Perhatikan, itu sudah dalam bahaya. Segera lapor petugas medis atau kamu mencari bantuan dokter di sekitar kamu agar segera dapat diberikan obat penenang atau dirujuk ke rumah sakit jiwa terdekat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Inilah caranya. Mencegah dengan saat marah pertahankan sikap asertif dengan cara kontrol amarah, istirahat sejenak, atau minum minuman hangat. Menjaga kestabilan suasana hati. Caranya gimana? Gampang kok. Yang pertama, kurangi stres. Agak susah sih, tapi kalau kalian bisa,
Istirahat dan tidur yang cukup akan sangat membantu. Ceritakan masalah kamu ke orang terpercaya. Ini akan membantu kamu menghadapi situasi yang kamu hadapi. Ini akan menjaga kamu saat emosi agar tidak terjadi agresif atau amuk. Sekian dari kami, Ella Ramadhani Permana Putri, Heni Sri Utami, Nurul Faiza pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video kami. Bye.